Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan setinggi puji sedalam syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, juga masa dan waktu kita untuk dapat mengikuti perkuliahan daring seperti ini. Nah, langkah kedua kalinya, sholawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke arwah baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang kami hormati dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Dr. Elvia MAG, dan juga teman-teman sekalian. Nah, tidak memperpanjang mukaddimah ini, marilah kita maksud ke acara presentasi kita pada kali ini. Saya di sini membuka presentasi terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pernikahan, yang mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu Afnisa, saya sendiri, Ayu Aderita Evani, dan juga Radiati Novia Fitri. Nah, pada pembahasan pertama kali ini, saya akan membahas tentang pengertian pernikahan dan juga dasar hukum pernikahan. Baiklah, pertama kita masuk terlebih dahulu kepada pengertian pernikahan. Nah, pengertian pernikahan itu ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Nah, secara bahasa, pernikahan itu ialah mengumpulkan, menjodohkan, bersenggama ataupun wad'i. Sedangkan menurut istilah, pernikahan itu ialah suatu perjanjian ataupun akad ijab dan qabul antara si laki-laki dan juga perempuan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah dengan menjadi suami istri yang sah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang tertentu yang berlaku sesuai dengan syariat Islam. Nah, selain itu, pengertian pernikahan ataupun perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1972, yaitu pada bab 1 pasal 1 dan nomor 1 Undang-Undang 1972 tersebut, yang mana di sana itu disebutkan bahwa pernikahan ataupun perkawinan itu ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan juga perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah pengertian pembahasan pengertian mengenai pengertian pernikahan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai landasan hukum ataupun dasar hukum pernikahan sendiri. Nah, kita pasti ingin mengetahui apa sih itu landasan hukum dari pernikahan itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil yaitu dalil Al-Qur'an berupa Quran surah An-Nisa ayat 3 yang saya akan bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, jika kamu khawatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim jika kamu nikahi, maka kawinilah atau nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, baik itu 2, 3, ataupun 4. Nah, Quran surah An-Nisa ayat 3. Selain itu juga terdapat dalil hadis yang saya akan bacakan berikut ini.
yaitu diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menjaga pandangan dan juga menjaga kehormatan. Nah, barang siapa yang belum memiliki atau tidak memiliki kemampuan, maka berpuasalah. Karena puasa itu dapat menjadi kendali bagi dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu juga terdapat landasan hukum pernikahan, yaitu dalam Undang-Undang tahun 1972, yang mana pasal 2 ayat 1, yang rumusannya yaitu suatu perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing atau keyakinannya. Tiap-tiap pernikahan itu dicatat peraturan perundang-undangan. Nah, itulah tadi pengertian pernikahan dan juga landasan hukum pernikahan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan dan hikmah pernikahan. Hukum pernikahan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing hukum dari pernikahan tersebut. Yang mana yang pertama yaitu wajib. Hukum pernikahan wajib hukumnya apabila seseorang telah mampu secara fisik maupun finansial, namun jika ia tidak segerakan untuk menikah, maka akan dikhawatirkan ia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayuknihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Nah, yang kedua yaitu sunnah. Menikah, sunnah hukumnya apabila seorang telah mampu secara fisik maupun finansial, namun ia masih tidak merasa takut akan jatuh kepada perbuatan zina. Yang ketiga yaitu makruh. Menikah, makruh hukumnya apabila seseorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia belum mampu untuk menafkahi calon istrinya, maka terlebih dahulu lebih baik ia mempersiapkan bekal untuk menikah nantinya, baik itu secara fisik maupun secara finansial. Yang keempat yaitu mubah. Hukum pernikahan mubah hukumnya apabila orang-orang yang berada pada posisi tengah. Maksudnya yaitu antara hal-hal yang mendorong dia untuk segera menikah sama hal-hal yang membuat ia untuk mencegah untuk menikah. Maka mubahlah hukum bagi ia jika ingin melaksanakan pernikahan. Yang kelima yaitu haram. Haram hukumnya menikah apabila seseorang akan melalaikan istrinya dalam hal nafkah maupun jima atau ketidakmampuannya dalam hal tersebut. Nah, itulah 5 hukum dari pernikahan. Selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Pernikahan banyak mendatangkan hikmah dan manfaat, baik itu bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, apa-apa saja hikmah dari pernikahan tersebut? Di antaranya, 1. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram. Kenapa? Karena adanya cinta dan kasih sayang di antara kita sesama. Yang kedua yaitu jauh dari perbuatan zina. Yang ketiga yaitu nikah merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan yang baik. Yang keempat yaitu pernikahan jalan terbaik untuk mendatangkan keberkahan, baik itu keberkahan dari rezeki maupun yang lain sebagainya. Yang kelima yaitu terjaminnya ketenangan
ketentraman bagi masyarakat sekitar karena jauhnya dari perkataan-perkataan akan terjadinya perzinaan. Sekianlah penjelasan dari saya tentang hukum pernikahan dan hikmah pernikahan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Radiati Novia Fitri. Saya, Radiati Novia Fitri, akan menjelaskan tentang rukun dan syarat-syarat nikah dan wanita yang haram dinikahi. Yang pertama, rukun dan syarat-syarat nikah. Pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Rukun nikah ada 5. Yang pertama yaitu adanya calon suami dengan syarat-syarat. Yang pertama, Muslim. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, benar-benar laki-laki. Yang kelima, adil. Yang keenam, tidak beristri 4. Yang ketujuh, tidak ada hubungan mahram dengan calon istri. Yang ke-8, tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang kedua, adanya calon istri dengan syarat. Yang pertama, muslimah. Yang kedua, benar-benar perempuan. Yang ketiga, telah mendapatkan izin dari walinya. Yang keempat, tidak sedang bersuami atau dalam masa iddah. Yang kelima, tidak ada hubungan mahram dengan calon suami. Yang keenam, tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang ketiga, sigat atau ijab dan kabul dengan syarat-syarat. Yang pertama, lafal ijab dan kabul harus lafal nikah atau tajwid. Yang kedua, lafal ijab dan kabul tidak berupa kinayah atau kiasan. Yang ketiga, lafal ijab dan kabul tidak boleh ditaklikkan atau dikaitkan dengan suatu syarat. Contohnya, saya nikahkan engkau dengan anakku dengan suatu syarat harus segera membangun rumah dan seterusnya. Yang keempat, lafal ijab dan kabul harus dilakukan pada suatu majelis. Maksudnya, lafal kabul harus diucapkan setelah ijab. Yang keempat, wali dari calon pengantin perempuan dengan syarat. Yang pertama, muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tidak fasik. Yang keempat, laki-laki. Dan yang kelima, mempunyai hak untuk menjadi wali. Yang kelima, 2 orang saksi dengan syarat. Yang pertama, muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, adil. Yang keenam, penglihatan dan pendengarnya sempurna. Yang ketujuh, memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab dan kabul. Yang kedelapan, tidak sedang berihram haji atau umroh. Adapun syarat-syarat dari pernikahan adalah: yang pertama, calon suami dengan syarat-syarat. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dengan calon istri. Yang kedua, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri. Yang ketiga, jelas orangnya. Yang keempat, tidak sedang berihram haji. Yang kedua, calon istri dengan syarat-syarat, tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka atau atas kemauan sendiri, dan tidak sedang berihram haji atau umrah. Yang ketiga, wali dengan syarat-syarat. Yang pertama, dewasa. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, waras akalnya. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil. Yang keenam, tidak sedang ihram haji. Yang keempat, ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang kelima, mahar, yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha sependapat bahwa mas kawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan atau meniadakannya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlat fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Shadaqallahul azim. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi, yaitu yang pertama mahram. Mahram adalah sebutan untuk wanita yang haram dinikahi. Ayat yang menjelaskan tentang mahram adalah surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul aji wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arada'nakum wa akhawatukum minar rada'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa innal liha kana ghafurar rahima. Yang artinya, diharamkan atas kamu ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi adalah, yaitu yang pertama ibu kandungmu, yang kedua anak-anak perempuanmu, yang ketiga saudara-saudara perempuan dari ayahmu, yang keempat saudara-saudara perempuan dari ibumu, yang kelima anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, yang keenam anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuanmu, yang ketujuh ibu-ibumu yang menyusui kamu, yang kedelapan saudara-saudara sepersusuan, yang ibu-ibu istrimu, anak dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, dan istri-istri dari anak kandungmu. Mahram, para ulama membagi mahram menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama mahram yang bersifat abadi dan mahram yang bersifat sementara. Mahram yang bersifat abadi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama karena nasab, yaitu ibu kandungnya, seterusnya ke atas seperti nenek, ibunya nenek, anak wanita dari, dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuan, saudara kandung wanita, saudara wanita ayah, saudara wanita ibu, anak wanita dari saudara laki-laki, anak wanita dari saudara perempuan. Yaitu mahram karena musaharah atau besanan atau ipar atau sebab perkawinan. Yang pertama ibu dari istrimu, yang kedua anak wanita dari istrimu, yang ketiga istri dari anak laki-lakimu, dan keempat istri dari ayahmu. Yang ketiga yaitu mahram karena penyusuan.
Yang pertama, ibu yang menyusuimu. Yang kedua, ibu dari wanita yang menyusuimu atau nenek. Yang ketiga, ibu dari suami yang menyusuimu, yaitu nenek juga. Yang keempat, anak wanita dari ibu yang menyusuimu atau saudara wanita sepersusuan. Yang kelima, saudara wanita dari suami wanita yang menyusui. Yang kelima, saudara wanita dari ibu yang menyusui. Yang kedua yaitu mahram yang bersifat sementara. Yang pertama, istri orang lain, yaitu tidak boleh dinikahi, tapi apabila telah diceraikan maka boleh dinikahi. Yang kedua, saudara ipar atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dinikahi, tapi juga tidak boleh kawat atau melihat sebagian auratnya. Hal ini juga berlaku bagi bibi dari istri. Namun bila hubungan suami istri ini telah selesai atau baik karena meninggal ataupun karena cerai, maka ipar yang tadinya tidak boleh dinikahi menjadi boleh dinikahi. Yang ketiga, wanita yang masih dalam masa iddah, yaitu masa menunggu akibat ditinggal mati atau bercerai. Tetapi setelah masa iddahnya selesai, maka wanita itu menjadi boleh dinikahi. Yang keempat, yaitu istri yang ditalak 3. Untuk sementara, wanita yang telah ditalak 3 tidak boleh dinikahi. Tetapi atas kehendak Allah, jika wanita itu telah menikah lagi dengan orang lain dan diceraikan oleh suami barunya itu, maka wanita itu boleh dinikahi kembali. Yang kelima yaitu menikah dalam keadaan ihram. Orang yang sedang dalam keadaan ihram, baik itu haji maupun umrah, tidak boleh menikah ataupun menikahkan orang lain. Tetapi setelah selesai ibadah tersebut, maka boleh menikah. Yang keenam yaitu menikahi seorang budak ketika dia mampu untuk menikahi wanita yang merdeka. Tetapi jika tidak mampu untuk menikahi wanita merdeka, maka dia boleh menikahi seorang budak. Yang ketujuh, menikahi seorang pezina. Dalam hal ini, selama wanita itu masih aktif dalam berzina, maka tidak boleh dinikahi. Tetapi apabila dia telah bertaubat atau taubat nasuha, umumnya ulama membolehkannya. Yang kedelapan, menikahi istri yang telah dili'an, yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat. Yang kesembilan, menikahi wanita non-muslim yang bukan kitabiyah atau wanita yang musyrikiyah. Namun begitu wanita itu masuk Islam, maka wanita itu boleh dinikahi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya sudah